Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Jamaah majelis taklim ba'da salat zuhur Masjid Jami' Al-Mubarak rahimakumullah. Mari senantiasa kita ingatkan diri kita masing-masing agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kalimat ini sering kita dengar, bahkan sering diulang, karena amat banyak karunia Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita rasakan. Kita sudah pahami durhaka siapapun hamba Allah yang enggan bersyukur. Na'udzubillah min dzalik. Ni'amillahi 'alal 'ibadi katsira la tuhsa wa la tu'ad. Jadi karena karunia Allah amat banyak, tidak sanggup kita menghitung, mengkalkulasi, memprediksi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya istimrar, continue, fokus senantiasa seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat beraktivitas di hari ini karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senantiasa pula salawat dan salam senantiasa pula kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, yang mungkin hampir 1 bulan ya kita tidak berjumpa, sekarang kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita akan membaca beberapa hadis yang terkait adabul masjid. Hadirin, innama bunyatil masajidu lis-shalah wa dzikr. Kita sudah paham, sesungguhnya masjid itu dibangun, masjid itu didirikan pertama lis-shalah, untuk tegaknya salat berjamaah. Kemudian zikrullahi azza wa jalla, berzikir kepada Allah. Oleh karenanya wajib kita memiliki adab tatkala hendak berangkat menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita membaca beberapa hadis ini menjadi pemahaman bagi kita betapa pentingnya adab menuju tempat yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib memuliakan tempat yang dimuliakan Allah. Kita wajib mengutamakan tempat yang diutamakan Allah. Kita wajib mengagungkan tempat yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala antum memiliki adab di tempat-tempat yang dimuliakan, diutamakan, diagungkan Allah, berarti kita akan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua memiliki adab. Hadirin rahimakumullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu
'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ila al-masjid aw raha a'adda Allahu lahu nuzulan minal jannati kullama ghada aw raha, muttafaqun alaih. Hadis yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, man siapa saja, laki-laki, perempuan, kenapa mereka? Ghada ilal masjid, ghada sabahan, yakni fi awalin nahar, zahiban ilal masjid, siapa saja yang berangkat di awal hari, di pagi hari, berangkat menuju masjid, auraha, atau di sore hari dan malam hari. Jadi orang ini zahiban wa iyaban ilal masjid, ya, minas sabah hatta lail. Jadi orang ini istiqomah, berangkat menuju masjid, bukan datang saja. Tadi untuk apa? Tadi dua tuh, iya, lis salah wa zikr, iya. Jadi setiap saat orang pagi berangkat ke masjid, hayya as-salah, minimal orangnya sudah berwudu, begitu, ya. Lazimkan ini, lazimkan, begitu, ya. Jadi siapa saja yang berangkat di awal hari, sabahan, awalnya subuh sampai zuhur, asar, kemudian maghrib, isya, begitu. Siapa saja mereka, zahiban wa iyaban, pulang pergi ke masjid, memenuhi panggilan Allah, lis-salah, untuk salat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, a'addallahu lahu nuzulan minal jannah kullama ghada aw raha. Nah, orang ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nuzulan. Nuzulan adalah sesuatu yang disediakan untuk para tetamu, begitu. Tamu itu disiapkan makan, minum, pakaian, tempat mandi, bahkan tempat tidur. Betul. Berarti orang-orang yang senantiasa istiqomah, zahiban wa iyaban, pulang pergi dia ke masjid, ya, dia qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang ini hatinya terkait dengan masjid. Allah. Bukan di tempat tinggalnya saja, di mana saja mereka berada. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya senantiasa terkait dengan masjid. Pagi dia berangkat ke masjid, agak siang zuhur dia berangkat ke masjid, agak sore asar dia berangkat ke masjid, agak malam maghrib dia berangkat ke masjid, malam dia berangkat ke masjid. Orang ini hatinya terkait dengan masjid. Orang seperti itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala setiap saat dia berangkat, pagi, siang, sore, awal malam, malam hari. Nuzulah, sesuatu yang disiapkan untuk tetamu, para tamu. Ya, kita kalau ada tamu di rumah, kita siapkan makan, minum, pakaian, ya, tempat tidur dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang seperti ini dia berangkat, ya, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakin orang ini masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kullama ghada aw raha, setiap saat, pagi tadi kita sudah pahami itu. Pagi di awal siang, kemudian di awal sore, sore hari, menjelang malam sampai malam hari. Pokoknya hafadha ala salawatil khams bil jamaah fil masajid. Dia memelihara salat yang 5 waktu selalu di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Imaratul masajid. Kita sudah mungkin belum. Di antara karakter sahabat adalah imaratul masajid. Karakter sahabat selalu memakmurkan masjid. Kita harus ittiba. Kita harus isti'mal. Kita harus tidak 3 sikap kita terhadap sunnah. 3, ittiba, isti'mal, iktida, begitu, ya. Kalau mau tambahin 4 boleh. Istima', summa ittiba, summa
istiqbal summa iktida, ya, sikap kita terhadap sunnah. Nah hadirin, ini kabar dari Rasulullah, kita wajib membenarkannya. Kan kita mengaku cinta Rasulullah, betul nggak? Kita sekarang mengaku cinta Rasulullah, mahabbatun Nabi, mahabbatur Rasul. Kita harus tahu ciri orang-orang yang cinta Rasulullah, ya. Apalagi di bulan ini. Di bulan ini banyak orang yang mengaku cinta Nabi. Betul, hubbun Nabiyil Karim sallallahu alaihi wasallam wajibun. Hubbun Nabiyil Karim sallallahu alaihi wasallam minal iman. Cinta Nabi wajib. Cinta Nabi sebahagian dari iman. Tapi banyak yang tidak tahu ciri tanda orang-orang yang cinta Nabi Muhammad SAW. Di antara ciri orang yang cinta Rasulullah ada 7. Satu di antara ini, benarkan kabar yang datang dari baginda Rasulullah. At-tasdiq fima akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghairi taraddud. Orang yang cinta Nabi cirinya membenarkan kabar-kabar yang datang dari Nabi Muhammad tanpa keraguan. Rasulullah memberi kabar, siapa yang pulang pergi ke masjid memenuhi panggilan Allah lis-shalah wa dzikr, untuk salat dan zikir, orang ini disiapkan ya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala seperti seseorang menyiapkan para tetamu setiap saat dia berangkat. Benarkan. Bagaimana cara kita membenarkan kabar Rasulullah? Dengan 3 perkara. Hati kita benarkan, lisan kita berkata benar, kemudian jawari, anggota badan kita laksanakan. Terus salat berjamaah. Yang kedua, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna a'dhaman nasi ajran. Ini pun kabar dari Rasulullah. Inna a'dhaman nasi ajran fi shalah ab'aduhum ilaiha mamsha fa'ab'aduhum, akhrajahu Muslim. Makanya beruntung tuh orang-orang yang tinggalnya jauh dari masjid tapi istiqomah, setiap saat dia makmurkan masjidnya. Allah, ya. Apalagi kalau kita berangkat di komplek-komplek yang besar itu, ya. Itu mereka berangkat ke masjid pakai motor. Karena kalau jalan agak jauh, tapi subhanallah istiqomah mereka penuh parkir itu. Ya, dia tahu fadilah salat berjamaah. Dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah bersabda, inna a'dhaman nasi ajran, sesungguhnya seseorang manusia yang paling besar ajran, yang paling besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan salat, dalam menegakkan salat, plusnya adalah ab'aduhum ilaiha, yang paling jauh di antara mereka jaraknya. Kemudian fa'ab'aduhum, kemudian yang paling jauh lagi, begitu. Ya. Makanya bersyukur. Antum kalau punya rumah jauh dari masjid jangan dijual. Jangan. Gitu, ya. Jangan dijual kalau enggak ada yang beli, kalau yang beli jual. Artinya pertahankan rumah antum. Ya, jangan ngeluh, subhanallah. Jadi seseorang yang paling besar ganjarannya di sisi Allah dalam rangka menegakkan salat yang paling jauh. Summa fa'abaduhum, kemudian yang paling jauh lagi. Subhanallah. Ya. Nah, antum harus punya persiapan ini. Ya, kalau agak jauh, kilahnya bagaimana, strateginya bagaimana. Pokoknya beruntung orang yang paling jauh rumahnya dari masjid tapi istiqamah fi taatillah, istiqamah fi ibadatillah. Ya. Hadirin jangan banyak kalam. Ya, apalagi orang mengatakan ini tahun baru, betul. Ya, kemarin tahun baru banyak tuh mengorbankan tenaga, mengorbankan uang, mengorbankan waktu. Antum mudah-mudahan sama begini. Jangan, kalau kita jangan. Ya, ada 3 tuh yang wajib kita waspadai terkait dengan ini semua. Nanti kita isi bocoran gitu. Nah hadirin, sesungguhnya seseorang manusia yang paling a'zam, yang paling besar ganjarannya fi shalah, dalam rangka menegakkan salat adalah di mana orang itu langkahnya paling jauh. Bahkan kemudian yang paling jauh lagi. Subhanallah. Makanya bersyukur sekali lagi. Ya. Ini fadilah ini.
fadilah yang wajib kita kejar. Gitu. Udah istiqomah kita. Kita berangkat dalam keadaan berwudu, ya, apalagi sudah mandi, isbagul wudu, kita perbagus wudu kita. Langkah kita sudah bahas kemarin, ya. Yang pertama mengangkat derajat, yang kedua menghapus kesalahan. Gitu. Jangan banyak kalam, beramal kita, ya. Wa amila lima ba'dal maut. Jadi hadirin, ini kabar dari Rasulullah, kita wajib benarkan. Antum jangan ragu. Kalau kabar dari manusia bisa kadzab, bisa dusta. Tapi kabar dari Rasulullah shadiqul masduq. Makanya antum cari kabar Rasulullah yang sahih, begitu. Jadi enggak ragu antum, ya. Ada catatan kakinya kalau antum punya kitab, ya, kitab Sahih Muslim hadis yang ke-662. Cari, enggak bakalan ragu kita, begitu. Jadi kalau bisa kita itu membaca kitab yang ada catatan kakinya, insya Allah terlepas dari syak, terlepas dari keraguan, gitu, ya. Wa an Anas, ini masih persiapan kita menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala, ini kabar juga dari Rasulullah, kita benarkan. Man qala, yakni inda khurujihi min baiti, bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, yuqalu lahu kufita wa mukita wa hudita wa tanaha anhu syaitan. Allah, ya. Ini benar, ini kabar dari Rasulullah, kita wajib benarkan kalau kita mengaku cinta Rasulullah. Wa tanaha anhu syaitan fayaqulu li syaitanin akhar. Ya, ini ada beberapa kabar yang wajib kita benarkan nanti. Kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa muqiya, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi, ya. Nah, hadis ini disahihkan, ya, oleh Ibnu Bas, ya, bin Bas radhiyallahu anhu. Hadirin rahimakumullah. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, man qala, man siapa saja, ya, qala dia berkata, yakni inda khuruji min baiti, dia tatkala dia keluar dari rumahnya, ya, ketika kita keluar dari rumahnya kita baca bismillah. Kemudian tawakkaltu 'ala Allah, bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah, tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan upaya kecuali Allah. Innal quwwata lillahi jami'a. Ini paham ini. Jadi seluruh kekuatan sumbernya Allah Subhanahu wa taala. Antum enggak bisa duduk antum kalau tidak diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum tidak bisa berjalan tanpa kekuatan Allah. Makanya jangan takabur. Ini bukan ulah kita. Ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berkata, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita dhaif, ya, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu lahu kufita wa wuqita wa hudiya. Subhanallah. Jadi orang yang berkata seperti itu dikatakan kepadanya, kufita, engkau telah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa wuqita, engkau dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wa hudita, engkau telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang keluar dari rumahnya, dia sambillah, dia menyebut nama Allah, ya, kemudian dia berkata, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata. Orang ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua akan dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga orang ini dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa tanaha anhu syaitan. Syaitan itu kabur, syaitan itu menyingkir darinya. Subhanallah. Baca ini,
Ini zikir dari Rasulullah, asbabul wurudnya min Rasulillah. Jangan ragu, kita baca ini. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. 4. Pertama, kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Syaitan saja kabur dari kita, apalagi preman. Hadirin, setan aja kabur. Makanya antum jangan takut. Ya, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala langsung di-backing oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi dhimmatillah, dalam backingan Allah. Apa penyebabnya? Di antaranya zikir, di antaranya lagi salat subuh berjamaah. Hadirin, salat subuh berjamaah menjadi tameng yang sangat kuat bagi seorang muslim yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi dhimmatillah, dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan tinggal salat subuh berjamaah. Jangankan salat subuh berjamaah, salat sunnahnya saja khairun minad dunya wa ma fiha. Ini benerin. Ya, salat sunnahnya saja lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Rasulullah tidak pernah tinggal salat sunnah. Pertama, salat sunnah witir. Yang kedua, salat sunnah qobliyah subuh, baik dia mukim maupun dia safar. Yang lain ditinggal. Salat ba'da zuhur ditinggal, salat sebelum zuhur ditinggal. Ya, kalau safar. Tapi salat qobliyah subuh, ya, salat witir tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah. Kita di rumah dalam keadaan luar biasa. Jangan sampai meninggalkan salat sunnah subuh. Khairu minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Benerin. Lisan kita mengatakan benar, hati kita mengatakan benar, anggota badan kita amalkan. Gitu. Jangan tinggal salat sunnah subuh. Bahkan di antara qada yang dibolehkan oleh Rasulullah, salat qobliyah subuh. Tapi jangan setiap saat, ahyanan, kadang-kadang. Kalau setiap saat, jadi setiap saat habis sholat subuh dia sholat sunnah. Iya, besok begitu lagi. Itu mah bukan diperbolehkan, bloon maknanya. Ini ahyanan, kadang-kadang, karena tertinggalnya bi'udhrin, karena udzur gitu. Kalau disengaja bahaya. Ya, hadirin, hadis yang ketiga. Jadi orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi asbabul wurudnya min Rasulillah, yang dianjurkan keluar rumah baca ini, yang menuju masjid, ya dibaca zikir Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Ya, pertama, orang ini akan dicukupkan Allah, dilindungi Allah, diberi hidayah Allah. Syaitan akan kabur. Kemudian syaitan itu bicara. Ini fayaqulu li syaitanin akhar. Syaitan bicara, antum dapat kabar dari siapa? Dari siapa? Benerin. Syaitan itu ngomong. Syaitan itu makan pakai tangan kiri. Syaitan itu lari. Kita benarkan. Gitu. Benerin. Kenapa? Itu kabar dari baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Pokoknya orang yang cinta Rasulullah, at-tasdiq fi ma akhbara Rasulullah min ghairi taraddud. Benarkan kabar-kabar yang datang dari Rasulullah. Gitu. Nah, ini diantaranya kabar Rasulullah. Kemudian syaitan ngomong, bagaimana kita mengganggu orang yang sudah dilindungi Allah, orang yang sudah dapat hidayah, orang yang sudah mendapat kecukupan dari Allah. Jadi syaitan tidak bisa mengganggu. Ya, nah oleh karenanya lazimkan zikir ini. Ya, ini asbabul wurudnya dari Rasulullah. Baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Insyaallah kita dalam backingan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wa an Abi Humaid radhiyallahu, ini kita pelajaran sudah kita pelajari sejak kecil. Ya, nama pelajarannya durusul yaumiyah, pelajaran keseharian yang kadang kita abaikan. Begitu. Ya. Kita mengkaji hadis-hadis yang tinggi sekali, ya bab-bab yang tinggi, tapi yaumiyah kita tinggalkan, itu bahaya. Ya. Wa an Abi Humaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjid. Ini kita ingatkan kembali nih. Pernah kita belajar, pernah. Ya kita mengulang saja. Kebetulan babnya ini. Antum kalau mendengar kajian ulangan jangan marah, akhi. Jangan. Ya,
Anda sudah hafal banget. Jangan. Ya, innama sering kita ulang. Innama yuzhibu al-ilmu an-nisyan wa tarkul mudzakarah. Sesungguhnya yang melenyapkan ilmu dari diri seorang hamba dua. Hati-hati dengan dua perkara ini. Dengan dua perkara ini ilmu antum akan hilang. Hati-hati. Pertama adalah an-nisyan, lupa. Orang pintar luar biasa, kalau lupa blow on dia, jadi hilang ilmunya. Yang kedua, tarkul mudzakarah, tidak mau mengulang. Begitu. Ya. Pertama lupa, yang kedua tidak mau mengulang. Antum mengulang-ulang, diulang, dibaca berulang-ulang. Nanti antum bisa cerita kembali. Kan di antara perintah Rasulullah, ceritakan kembali apa yang kau dengar, apa yang kau rasakan, apa yang kau lihat. Ceritakan kembali. Kita ulang. Termasuk ini kita sudah baca sejak kita kecil. Begitu. Wa an Abi Humayd radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum al-masjid. Apabila di antara kalian masuk ke dalam masjid seperti tadi ini, is'al nafsa. Enggak usah Anda tanya antum. Tanya diri antum sendiri. Apakah seperti ini? Gitu. Idza dakhala ahadukum al-masjid falyusallim 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa waliyaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatika. Coba ngacung. Allah Maha tahu. Hati-hati yang kadzab. Siapa yang tadi masuk ke masjid tidak membaca doa ini? Tunjuk tangan. Allah Maha tahu. 1, 2, 3 tunjuk tangan. Yang enggak baca doa ini. 1, Allah Maha tahu. 1, 2, 3 yang enggak baca. Yang enggak baca. Jangan pendek-pendek, jangan malu. Yang tinggi 1, 2, 3. Itu yang enggak baca. Yang baca hati-hati dusta. Yang baca tunjuk tangan 1, 2, 3. Berarti yang enggak ngacung gimana tuh? Yang enggak baca enggak ngacung, baca juga enggak ngacung. Ya. Nah hadirin, ini sunnah Rasulullah. Kadang ini menjadi fitnah yang besar bagi orang yang paham. Tapi kalau bagi orang yang tidak paham, ini fitnah kecil. Biasa. Ya, sunnah ini kata mereka. Alhamdulillah. Ya, kita harus 3 tuh. Ittiba, istimal, iktida di sunnah. Kita harus ikuti sunnah. Kita harus amankan, kita harus tunduk. Jadi Rasulullah memberi kabar, memerintahkan kepada kita, apabila di antara kalian masuk ke dalam masjid, pertama bersalawat kepada Rasulullah. Yang kedua baca doa ini, Allahumma ya Allah, iftahli, bukakan untukku abwab, laisal bab, abwab, pintu-pintu rahmatmu. Itu berarti kita kepingin masuk ke dalam masjid agar Allah membukakan pintu, bukan pintu-pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Padahal kita sangat berharap mendapat rahmatnya Allah. Antum minta kepada Allah. Pertama berusaha. Ini masuk masjid mana saja ini? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya, Baitul Maqdis, masjid mana saja. Kalau antum tidak masuk ke dalam masjid tersebut, pertama bersalawat kepada Rasulullah. Yang kedua berdoa, Allahumma iftah li abwaaba rahmatika, laisal bab, abwab. Subhanallah. Ya, agar kita mohon kepada Allah dibukakan pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Itu. Karena di dalam masjid luar biasa. Ya, ada hamaz, ada bisikan syaitan, ada godaan syaitan, ada perilaku syaitan. Itu di masjid, ya, apalagi di kantor, apalagi di pasar. Nauzubillah. Ya. Nah hadirin, berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir dan doa. Berikutnya, ini tampilan lain, ya. Tujuannya sama, redaksinya beda. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza dakhala al-masjid qala a'udzu billahi al-'azim wa wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Fa idza qala dzalika qala asy-syaitan hufidha minni sa'iral yawm, akhrajahu Abu Dawud. Allah, ya.
Afwan, yang pertama kita belum lanjutkan tuh. Nanti kita lanjutkan yang kedua. Berikutnya wa idza kharaja. Apabila nanti kita keluar. Wa idza kharaja, yakni kharaja minal masjid. Apabila kita keluar dari masjid, kita berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka min fadlika ya Rabb. Begitu. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya, pertama minta rahmatnya Allah. Yang kedua minta fadilah. Laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Itu dua tuh. Laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma amila minkum min ahadin abadan. Abadan antum hafalin tuh. Abadan artinya apa abadan? Selamanya. Berarti selama-lamanya antum tidak bisa beraktivitas. Allahu Akbar. Siapa yang bisa menyebut aktivitas antum dari pagi sampai sore? Tidak bisa. Berarti kita tidak bisa beraktivitas kepada Allah tanpa dua ini. Laula fadlullah, fadilahnya Allah, wa rahmatuhu, rahmatnya Allah. Antum tidak bisa makan antum. Antum tidak bisa sujud. Antum tidak bisa ruku tanpa fadilah dan rahmatnya Allah. Abadan selama-lamanya. Makanya minta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap antum masuk masjid minta rahmatnya Allah. Setiap antum keluar dari masjid minta fadilahnya Allah Subhanahu. Makanya ada ya para ulama mencontoh Nabi. Ya. Hadza min fadli Rabb. Semua ini fadilahnya dari Rabb. Rumahnya, ya, istrinya, anak-anaknya, hayawan ternaknya, subhanallah. Ma'isyahnya, semua dari Allah Subhanahu. Antum enggak boleh takabur antum. Air itu subhanallah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza dakhala al-masjid qala a'udzu billahi al-'azim. Aku berlindung kepada Allah al-'azim yang maha agung, wa wajhil karim yang zatnya karim, zatnya Allah mulia, wa sultanihil qadim, kekuasaan Allah abadi. Begitu. Minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Berarti di masjid ada apa di masjid? Di masjid ada apa di masjid? Ada setan. Masya Allah. Setan kepala hitam banyak sekali di masjid. Apalagi karena kejahilannya jadi setan dia. Alhamdulillah. Ya, antum gak usah ana ceritain. Nanti jadi nyengir semua. Gak usah. Pokoknya di setan ternyata Rasulullah memberi kabar ada syaitan laknatullah alaih. Kenapa? Rasul berlindung. Masa antum yang enggak berlindung kepada Allah dari godaan syaitan? Begitu. Jadi ketika kita masuk masjid berlindung kepada Allah, ya, dari godaan syaitan yang sangat terkutuk. Begitu. Ya. Jangan di sini. Di Masjid Nabawi syaitan luar biasa banyak itu, setan kepala hitam yang tidak paham. Begitu. Adabul majlis mereka tidak paham, padahal orang Arab di sana dia. Subhanallah. Dia tidak paham adabul majalis. Begitu. Ya kita sering dilangkahi kita. Subhanallah. Mereka tinggi besar, hitam, gamisnya tidak seperti kita, besar sekali. Ya dilangkahi. Ada orang dari kampung dilari kata dia, mati lampu. Katanya di dalam. Subhanallah, na'udzubillah. Tidak paham mereka din. Begitu. Ya. Kadang sudah rapat seperti ini, mereka datang menyingkirkan seorang hamba untuk duduk di tengah. Itu dalam adabul, kita belum bahas adabul majlis. Nah kita bahas nanti adabul majlis, adabul masjid. Nanti adabul majlis kita kudu tahu begitu. Nah, fa iza qala zalika qala syaitan. Subhanallah. Ini berkata lagi syaitan, kita benerin. Ternyata tuh syaitan ngomong. Apabila seorang hamba berkata demikian tadi, qala syaitan. Syaitan ngomong, hufidha minni sa'iral yawm. Subhanallah. Orang tersebut dilindungi dari aku, dari godaanku, sa'iral yawm, sepanjang hari. Orang yang berzikir seperti ini ketika masuk dan keluar dari masjid, orang itu dilindungi dari godaan syaitan sepanjang hari. Gitu. Makanya tanya diri antum, kenapa saya selalu condong ke kiri? Kenapa? Yang tadi kurang zikir atau kurang zikir? Gitu. Kosong.
dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya banyak orang yang bahasa kita kesurupan. Sebenarnya hukum asal antum tidak boleh kita diruqyah. Tidak boleh antum kita diruqyah. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat dia meruqyah dirinya sendiri. Subhanallah. Mau makan sambillah. Betul enggak? Minimal bismillah. Ini enggak. Sudah telat masuk ke warteg. Main empat. Begitu. Enggak bismillah. Yo, 17 kali nambah masih lapar orang itu. Kenapa? Jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, khufidha minni sa'iral yaum. Orang itu dilindungi, dipelihara dari godaan syaitan sepanjang yaum, sepanjang hari. Dah berbanyak zikir. Ya. Zikrullah azza wa jalla fadluhu azimun wa sawabuhu jazilun wa mudawamatu ilaihi min afdalil a'mal allati tuqarribu ila Allah azza wa jalla. Kalau perlu dihafal. Cuman kadang-kadang kalau pengajian hafal insyaallah bubar. Ya, kita wajib menghafal. Nih. Zikrullah azza wa jalla. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, fadluhu azimun, fadilahnya sangat besar. Wasawabuhu jazilun, ganjarannya tidak bisa dihitung oleh seorang hamba. Wa mudawamatu ilaihi, kita dawamkan. Apa itu dawam? Kita biasakan. Wa mudawamatu ilaihi min afdalil a'mal. Kalau antum mudawamah, continue, terus berzikir, apalagi zikirnya asbabul wurudnya dari Rasulullah. Ya, min afdalil a'mal, amal yang paling afdal allati tuqarribu ila Allah azza wa jalla, yang bisa akrab antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum akrab sama manajer antum aja senang enggak antum? Senang enggak? Senang antum akrab dengan bos gitu. Jadi orang yang kepingin akrab sama Allah, di antaranya zikir kepada Allah. Ya. Allati tuqarrib, yang bisa akrab kita kepada Allah. Jadi di antara jalan seorang hamba akrab kepada Allah, zikrullah, zikir kepada Allah. Nah, hadirin kajian kita dari awal hadis kita baca, ternyata seorang hamba ketika hendak zahiban wa iyaban ilal masjid, zikrullah, berzikir kepada Allah. Antum berangkat ke masjid, zikir bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Terus berzikir. Apa saya kalimat thayyibah? Masuk ke masjid, Allahumma salli wa sallim wa barik ala, tampilannya terserah, yang penting salawat kepada Rasulullah. Kemudian Allahumma ftahli abwaba rahmatika, ya, atau Allahumma inni a'udzubika al-'azim wa wajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Ya, ketika pulang Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya, insyaallah orang yang seperti itu dilindungi dari godaan syaitan sepanjang hari. Kita mohon, kita belum masuk ke hadis berikutnya, nanti kita akan lanjutkan. Ya, mudah-mudahan sebentar kajian kita duduk di majelis taklim ini dapat kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kita pahami pemahaman itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mohon agar kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadirin, maafkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini sudah lewat 5 menit. Iya, betul. Cukup ya? Ya cukup. Maafkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.